Siang ini kita akan belajar firman Allah tentang detox atau mengeluarkan racun. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami buka hati bagi Engkau. Bila Engkau yang akan mengajarkan maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami tetap berpengharapan, ya kami tetap memuliakan Engkau, dan kami boleh tahu hanya Engkau jawaban hidup kami. Roh Kudus mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana semua sehat dalam anugerah Tuhan? Puji Tuhan, penyertaannya sempurna. Hari-hari ini orang sedang sibuk menjaga imun tubuh, sehingga banyak orang berusaha mengeluarkan racun dalam tubuh, entah lewat keringat, urin, atau BAB. Karena kalau racun keluar, maka peredaran darah lancar, dan orang cari tahu bagaimana caranya yang paling cocok, mungkin makan apa atau minum apa. Kalau pagi sebelum makan kita minum air hangat, maka keringat keluar, itu racun keluar. Masih banyak hal orang lakukan. Tapi apakah hanya tubuh jasmani yang perlu dikeluarkan racunnya? Ternyata tidak, karena roh juga perlu dibersihkan. Mengapa? Bukankah hidup penuh dengan masalah yang kadang-kadang membuat kita gelisah, khawatir, takut, tidak tenang, bahkan stres? Nah, ini pasti rohani kita tidak beres, karena kita tidak bisa berserah pada Tuhan, mempercayakan hidup pada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ingat, jangan rumongso bisa, tapi sing bisa rumongso. Coba kita lihat dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Apa yang keluar dari seseorang menajiskan, bukan yang masuk. Ada beberapa hal di sini yang merusak hati kita. Ada 13 hal dalam hati orang. 1. Pikiran jahat. 2. Percabulan. 3. Pencurian. 4. Pembunuhan. 5. Perzinahan. 6. Keserakahan. 7. Kejahatan. 8. Kelicikan. 9. Hawa nafsu. 10. Iri hati. 11 hujat, 12 kesombongan, 13 kebebalan. Bagaimana? Kira-kira ada tidak dalam diri kita? Mungkin kita bilang bukan pencuri, tapi curi waktunya Tuhan. Harusnya doa, tapi untuk yang lain. Aku bukan pembunuh, tapi firman Allah bilang membenci saudara sama dengan pembunuh. Dan lain-lain, mari simak sendiri, renungkan sendiri. Belum lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, kondisi manusia di akhir zaman ada 18 macam. Mencintai diri sendiri atau egois, jadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, bagaimana kalau diterangkan satu-satu sangat panjang. Jadi renungkan sendiri, aku yang mana, kemudian keluarkan atau lepaskan. Nah, sekarang tinggal izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita dengan Roh Kudus-Nya,
untuk mengeluarkan racun-racun yang ada. Izinkan roh kebenaran menuntun dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ayo, jangan biarkan racun-racun merusak hati kita, hingga kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa akrab dengan Tuhan, bahkan cenderung menyalahkan Tuhan. Mari keluarkan racun, hingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama, hingga hidup ini bisa jadi berkat. Akar tidak kelihatan, tapi itu yang membuat pohon bertumbuh dan berbuah. Olehnya mari berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7 dan Kolose 3 ayat 14-16. Izinkan kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan, hingga damai Kristus memerintah dalam hidup kita, dan kita gunakan hidup ini sebagai kesempatan melayani Tuhan. Bersihkan racun dan jadilah berkat. Mari pujikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Maju terus dalam Tuhan, tetap jadi berkat, dan kita akan berdoa. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami, selidik di dalam setiap hati kami, supaya hal-hal yang Engkau tidak berkenan boleh dikeluarkan dalam hati kami, sehingga benar hidup kami bisa menjadi berkat. Kami gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya selama kami masih kuat, selama kami masih tidak bisa. Olehnya Roh Kudus, mampukan setiap kami. Tudung darah-Mu biarlah menyertai kami semua, dan kami menyadari banyak hal yang harus kami lepaskan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati.